Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Salam kopi pahit para sedulur agar hidup kalian tak sulit dan hati kalian tak julid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nikmat dirasa, pahit di lidah. Insyaallah para subscriber Pusat Kebatinan khususnya para alumni matinya husnul khotimah masuk surga. Amin, amin, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah para sedulur, berhubung malam ini Rajapati lagi santai di Padepokan, saya ingin menjawab pertanyaan subscriber tentang, yaitu ada yang bertanya 3 pertanyaan. Nah, dari 3 subscriber atau yang masuk dalam japri WA Kipraja. Yaitu pertanyaan pertama, Kipraja ini alumni saya dan dia sudah memiliki keilmuan dari mengambil program Gendam Aju Kesepuan Karun Banten. Dia bertanya, Kipraja, saya pengen cincin bertuah khodam 1 jiwa, apakah boleh? Sedangkan saya sudah memiliki keilmuan Gendam itu sendiri. Saya jawab, boleh. Kenapa tidak boleh? Tapi dengan alasan. Apa tujuan Anda ingin mengambil azimat cincin bertuah khodam 1 jiwa? Ya, sedangkan Anda sudah memiliki ilmu Gendam. Ilmu Gendam lebih jos dibandingkan azimat itu sendiri. Karena ilmu udah pasti permanen. Kenapa permanen? 1, Anda datang langsung bertemu guru, dibaiat langsung dengan guru, ya, ditransfer langsung dengan energi tangan guru. Ya, tentunya pastinya di sini keredoan guru sangat maksimal untuk seorang murid yang belajar atau mengambil keilmuan di Padepokan kami. Tentunya dengan ilmu sudah bagi Kipraja itu sudah maksimal kalau hanya untuk 1, untuk menjalankan syariat sebagai pelet, pengobatan, ya, syariat sabab, apalagi ya for healing, ya, dan lain sebagainya. Tetapi memang di Gendam ini tidak berunsur condong kepada khodam. Apabila Anda yang sudah memiliki ilmu Gendam ingin memiliki kekuatan energi khodam, maka Kipraja sarankan boleh dan itu sangat bagus untuk mengkolaborasikan energi Gendam yang ada dalam diri Anda dan energi power gaib yang ada dalam bertuah khodam 1 jiwa apabila Anda memilikinya. Kenapa begitu? Kenapa demikian? Karena tidak dipungkiri setiap praktisi itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang belajar langsung bisa, ada yang nunggu proses dulu, ada yang memang prosesnya agak lama. Pernah kejadian satu ketika, saya tidak sebutkan siapa namanya, daerahnya mana, karena pastinya beliau ini pasti menonton. Tidak 1, 2, 3, pengalaman mereka, mohon maaf saya akan ceritakan di sini. Dia belajar Gendam, bisa dikatakan masih ada keluhan. Masih ada keluhan tentang hal-hal permainan, ya, dan hal-hal magic lainnya. Itu saya waktu itu mendapatkan respon dari alumni tersebut di saat beliau itu belum lahir seperti sekarang. Yang saya ingat saat itu dia sempat berkecil hati. Kenapa? Dia mengatakan kepada saya, Kipraja, kenapa saya belum maksimal Gendamnya seperti Kipraja Pati? Kenapa saya seakan-akan Gendam saya ini seperti hipnotis? Nah, itu akhirnya saya berikan nasihat, tekun belajar, konsisten, dan prasangka baik. Ya, jalan 3 bulan kemudian dia laporan lagi, masih hal yang sama. Akhirnya saya menyarankan kepada dia untuk mengambil ilmu khodam.
Nah, ini ilmu khodam ya. Awalnya dia tidak mau karena dia tidak suka dengan ilmu khodam. Ya katanya takut efek sampingnya gitu. Karena dia mmm, terlalu banyak dongeng di luar, katanya belajar ilmu khodam nanti, bisa membahayakan keluarga. Akhirnya saya berikan penerangan satu demi satu bahwa ilmu khodam dapat membantu pemahaman kekurangan kita dalam mempelajari ilmu gendam. Kenapa demikian? Karena dengan kita memiliki ilmu khodam, otomatis kita akan lebih mudah menjangkau, mengetahui target-target yang ingin kita, eee, kita, tuju gitu, teman-teman. Karena kalau, real kita hanya memiliki ilmu gendam, nah bagi mereka kalian yang belum punya basic kebatinan, tentu memang agak sedikit sulit untuk mempelajari, mengembangkan, berkarya di dalam ilmu gendam. Dalam hal permainan, pengobatan, maupun hal lain sebagainya dengan ilmu gendam secara real tanpa Anda punya basic hikmah, rijal gaib, yang pasti ilmu-ilmu yang meningkatkan daya institusi batin Anda. Nah, cerita kembali, alumni saya tersebut saya arahkan, saya berikan motivasi, saya berikan semangat bahwa mempelajari ilmu khodam tidak seserem apa yang orang-orang katakan di luar sana. Justru kalau kita memang butuh dengan ilmu khodam untuk mempermudah ilmu gendam yang kita pelajari, kenapa tidak? Akhirnya beliau yakin dengan kata-kata saya, dan saat itu beliau mengambil keilmuan khodam macan putih Prabu Siliwangi sama saya. Nah, setelah itu beliau, saya suruh rasakan, kalau bisa dipuasakan, kalau nggak bisa didawamkan selama 2 minggu, paling cepat 1 minggu, ya, agar beliau bisa merasakan kehadiran khodam macan putih tersebut. Ketika beliau menemukan sensasi yang saya inginkan, beliau merafalkan mantranya, beliau memuasakan mantranya dengan 4 hari, ngetik gini 1 malam, beliau langsung akses khodamnya di badan. Dan dia sangat takjub dan sangat senang sekali. Lalu dia mengatakan kepada saya, "Ki Praja, bagaimana saya bisa menggunakan khodam saya ini untuk bisa mudah melakukan magic gendam dengan kekuatan khodam?" Lalu saya berikanlah teori-teorinya, ya. Bagaimana cara penyatuan ilmu khodam dengan ilmu gendam. Bagaimana gendam ini bekerja dengan baik dengan perintah khodam. Dan alhamdulillah cerita singkat di sini, sekarang alumni saya sudah sangat-sangat luar biasa dan beliau sudah menjadi guru. Dan beliau bukan orang Indonesia pastinya. Beda bahasa, beda agama, dan beda keyakinan, tapi insya Allah tujuannya baik. Akhirnya cerita singkat, beliau ketagihan sampai ingin menjadi raja demit atau ilmu khodam yang dia miliki, ingin dikuasai semuanya. Dan alhamdulillah semuanya beliau sudah kupas. Maka dari itu eh, beliau tidak lagi merasakan kesulitan untuk melakukan eksekusi kepada targetnya. Jadi kesimpulan di sini teman-teman, apabila bagi Anda yang merasa kesulitan atau mungkin merasa ingin terburu-buru pengen bisa, ya tidak ada salahnya kalau kalian ingin coba dengan mengkolaborasikan daya gendam yang ada di badan Anda dengan Anda mengambil ilmu khodam ataupun ajimat berkhodam, ya, untuk memperkuat daya magnetis power gaib Anda, power energi Anda. Nah, begitu teman-teman. Itu Tapi ini berlaku bagi kalian yang memang merasa sedikit kesulitan dalam bermain gendam. Perlu diketahui teman-teman, kesulitan yang terjadi pada praktisi ilmu gendam itu hanya dalam permainan.
Tapi dalam bisnis, dalam cinta, insya Allah lancar jaya. Ya, hanya dalam permainan saja. Kenapa? Karena dalam permainan kita butuh strategi perang, strategi target, dan mental eksekusi tepat pada waktunya. Dan kalau salah satu dari sini masih ada yang Anda ragukan, Anda tidak yakini, Anda berpikir secara mental block, ya, kalau bahasa hipnotis kan mental block, itu sifat ragu, sifat berpikir, maka yang terjadi pada si korban bukannya tepak molor, tetapi yang ada si korban hanya sekedar bengong dan linglung. Nah, kebanyakan si pelaku gendam ini yang masih belajar bingung, teman-teman. Kok nggak tidur? Nah, dia langsung pesimis, langsung patah hati. Ya kan? Ah, gagal. Padahal bukan gagal, lihat sensasinya, lihat reaksinya. Kalau dia reaksinya di saat eksekusi dia bengong, dia melamun, itu dia kena. Tapi kenapa dia tidak tidur? Saat kita tepuk tidur, dia tidak tidur. Kenapa itu terjadi? Ada salah satu yang terjadi pada diri kita. Satu, tidak tepatnya saat mengeksekusi. Kedua, power kita kurang. Ketiga, kita di saat mau mengeksekusi kurang yakin. Maka terjadilah sifat pada target bengong linglung. Itu ciri-ciri energi setengah masuk kepada si target, teman-teman. Nah, maka dari itu diperbolehkan oleh Kiprajapati apabila itu terjadi pada teman-teman yang sedang belajar, tidak Kipraja larang, tapi pun Kipraja tidak menganjurkan. Hakul yakin, yang penting yakin. Ya, Anda bisa mengkolaborasikan dengan menyatukan energi gendam yang sudah ada pada diri Anda dengan mengkolaborasikan ilmu khodam yang Anda ambil dari padepokan kami, dari ilmu khodam, dari khusus ilmu khodam maupun azimat berkhodam. Anda boleh rasakan, Anda boleh rasakan perbedaannya, Anda boleh rasakan powernya. Nanti Anda sendiri yang akan cerita, ya, gitu. Ada juga pengalaman banyak dari praktisi-praktisi lain. Ya, ada orang hipnotis, ya kan, dari akun sebelah dia praktisi hipnotis, dia butuh juga sarana media waktu dia mengambil tarcan, taring macan berkhodam. Saya tanya, untuk apa? Anda kan master hipnotis. Terkadang saya sulit untuk melakukan tindakan eksekusi kepada target yang sulit disugesti Kipraja. Maka dari itu saya butuh kekuatan energi khodam. Saya mau mengambil tarcan, taring macan Kipraja untuk mendorong power saya kepada target sehingga target mudah untuk dieksekusi sugesti. Dan alhamdulillah beliau lancar jaya. Jadi teman-teman, selalu ada jalan untuk kita yang masih awam, dan selalu ada solusi bagi kita yang masih belum full, ya, belum merasakan sensasi yang perfect dalam diri kita. Maka tidak ada salahnya silakan mengkolaborasikan dengan ilmu gendam dengan ilmu khodam, ya, ilmu yang punya ilmu khodam dikolaborasikan dengan ilmu gendam atau yang lain sebagainya. Tidak masalah. Ya. Adapun ada bahasan nanti banyakkan ilmu gila, itu kalau Anda dengan hati yang tidak bagus, ya, dengan niatnya jelek, kedua terlalu terburu-buru, emosi bukan ibadallah, ya, niat Anda tidak positif, dan yang ketiga terlalu banyak guru, ya. Ilmu boleh banyak, cukup dengan satu guru, maka tidak ada yang namanya terjadi bala atau sengkolo yang membuat rezeki kesehatan Anda terganggu nantinya. Ya, ini pertanyaan pertama loh, panjang saya jabarkan di sini karena memang pertanyaan ini eh, buat saya relevan, bagus. Ya, karena sebelumnya banyak sekali yang seperti itu, tapi saya tidak memberikan teori edukasi di video seperti ini. Hanya sekedar privat, dan alhamdulillah mereka semuanya sudah teratasi segala kesulitan-kesulitan.
Tapi apakah itu wajib, Ki? Enggak. Dengan ilmu gendam yang Anda ambil, walaupun Anda tidak punya basic hikmah, tidak punya basic ilmu kodam, tidak punya basic mengalami ilmu kebatinan apapun, hanya ilmu gendam yang Anda miliki saat ini, andaikan Anda konsisten, istiqomah, prasangka baik, dan terus belajar, sabar, pasti bisa, pasti bisa, ya. Tapi kalau Anda ingin terburu-buru, ya silakan, ya. Tidak ada salahnya yang namanya mencoba. Ikhtiar tidak ada salahnya, selagi itu baik untuk kemajuan diri kita. Oke, paham sampai sini? Eh, Lalu saya akan menjawab pertanyaan yang kedua yang japri kepada Kipraja, yaitu bertanya, Kipraja, saya ingin belajar pesantren di tempat Kipraja. Di sini saya jawab berkali-kali, silakan Anda belajar, tapi untuk diam di rumah saya nggak bisa. Karena Padepokan saat ini lagi berantakan dan saya belum mempersiapkan tempat untuk para pembelajar tinggal, ya. Tapi kalau hanya tidur sehari 2 hari, lamanya seminggu, mungkin saya terima. Tapi kalau lama, saya nggak bisa karena tempatnya belum ada, teman-teman. Doain aja ya. Kalau misalkan nanti ada rezeki, saya buatkan tempat untuk para praktisi yang ingin belajar dari nol sampai bisa mungkin main riadoh, ya monggo silakan. Tapi untuk saat ini, mohon hampura, Kipraja belum ada tempat. Jadi niat baik Anda bagus, tetapi Kiprajanya yang badannya belum baik. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, silakan belajar saja, ambil program keilmuan apa, hikmah atau gendam atau ketabiban. Tapi untuk tinggal di sini, Kipraja belum punya tempat, ya. Doakan, insya Allah nanti saya khususkan, saya buatkan tempat untuk praktisi-praktisi yang ingin riadoh di Padepokan Aji Kasepuhan Karhun, Banten. Oke, pertanyaan kedua sudah Kipraja jawab. Lalu pertanyaan yang terakhir yaitu yang ketiga, Kipraja, apakah ketika saya mengambil gendam level 3 asmara ini, apakah bisa mengembalikan istri saya yang sudah meninggalkan saya? Baik, saya akan jawab. Atau kekasih saya yang sudah menjauh ada di luar negeri, apakah bisa kembali? Baik, saya jawab. Teman-teman, gunanya ilmu pelet gendam ini sebetulnya lebih maksimal di saat Anda masih satu atap. Ya, Anda ributnya kayak apapun sama istri Anda, asalkan Anda masih satu tiang, satu genteng dengan istri Anda, tidak masalah. Itu sangat mudah sekali. Tetapi kalau Anda sudah talak, pisah ranjang, jauh pulang ke rumah orang tuanya, itu Anda bukan tidak bisa, Anda harus ekstra mendawamkan sihir mantra tersebut, yaitu dengan kesabaran. Ya, karena tidak semudah ketika Anda hanya sekedar bertengkar sama istri di rumah. Gitu teman-teman. Dan kalau misalkan Anda punya kekasih jauh meninggalkan Anda, dia di luar negeri supaya dia kembali lagi, itu pun tidak mudah. Tapi apakah bisa? Bisa, tapi Anda mesti punya ekstra sabar dan harus punya masih berkomunikasi dengan dia. Minimal Anda tidak diblok oleh dia, masih bisa pasang status. Itu minimal modalnya, ya. Tapi kalau lebih dari itu memang agak sedikit ekstrim. Artinya Anda benar-benar melakukan sihir mantra dengan ekstrim, teman-teman. Dan di sini juga harus dikolaborasi dengan sihir rejal gaib, yaitu ilmu khodam juga. Kalau sudah keadaannya parah rumah tangganya, keadaan hubungan asmaranya rumit, ya, LDR, mau nggak mau kita harus punya ilmu sambatan khodam untuk membantu energi sihir gendam kita berjalan dengan lancar. Itulah gunanya perpaduan gendam dan khodam. Karena saya uh, berpengalaman sekali dalam hal itu. Itu teman-teman. Kira-kira jelas ya? Pertanyaan pertama sudah saya jawab.
yaitu silakan bagi Anda yang punya ilmu gendam, ingin mengambil ilmu khodam, itu jauh lebih baik. Atau ajimatnya, itu pun baik. Karena kita butuh energi khodam dalam menguasai ilmu gendam. Yang kedua juga sudah kita jawab, yaitu silakan belajar ya. Pengen belajar dari nol seperti murid-murid Kipraja yang aktif di Padepokan, monggo silakan. Cuman ada syaratnya, yaitu patuh dengan peraturan Padepokan, terutama program Kliwonan sebulan sekali, ya. Itu. Tetapi tidak bisa tidur di sini. Kalau hanya sekedar main nginep sehari 2 kali, monggo silakan. Lamanya seminggu. Tapi kalau untuk terus-menerus, Kipraja belum bisa karena uh, belum ada tempat yang khusus ya. Gitu. Dan yang ketiga juga sudah kita jawab, saya ulas lagi, yaitu tentang masalah ilmu asmara, gendam asmara atau gendam pelet ini. Baiknya Anda dalam keadaan rumah tangga Anda masih satu atap. Dan yang kedua, kalau Anda pacaran, Anda masih berkomunikasi, minimal Anda tidak diblok. Maka itu harapan besar masih bisa. Tapi kalau lewat dari itu, bukan tidak bisa, tetapi Anda benar-benar membutuhkan sihir mantra dengan kesabaran, dan itu kalau saya pribadi, saya pastinya akan meminta bantuan khodam. Jadi jelas sampai sini, semoga bermanfaat. Yang penting yakin, pasrah niscaya wujud, kun fayakun Allah fayakun ingsun Allah kang paring kabul kaula panyuwun kun ingsun. Mugi-mugi para teman-teman semua yang lagi belajar, yang bisa memahami cakap saya, yang bisa mengerti maksud tujuan saya, maka itulah tandanya orang-orang sukses, orang cerdas, dan merekalah orang-orang yang akan menggenggam dunia spiritual di masa depan nanti secara original tanpa adanya hoax. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam cinta damai.